Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia. Tapi tahukah kalian, dalam hal minat baca, kita terpuruk di peringkat ke-62 dari 61 negara yang diteliti. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang di Indonesia, cuma 1 orang yang aktif membaca. Data internasional terus menunjukkan rapor merah pada literasi kita. Padahal, literasi bukan sekedar kemampuan mengeja huruf, melainkan pondasi utama bagi kemajuan sumber daya manusia di Indonesia. Faktanya, negara-negara maju menjadikan buku sebagai kebutuhan harian primer. Jika kita ingin membangun Indonesia Emas 2045, maka budaya membaca tidak boleh lagi disepelekan. Kita butuh generasi cerdas yang mampu menganalisis informasi, bukan yang hanya sekedar menerima mentah-mentah. Mari kita lihat di sekeliling kita. Banyak sekali dampak negatif akibat dari minimnya literasi yang sangatlah nyata dan mengerikan. Maraknya penipuan online, hilangnya masa depan akibat judi online, dan sekarang banyak masyarakat kita yang terprovokasi akibat dari berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tanpa budaya literasi yang kuat, kita menjadi masyarakat yang lemah akan informasi, gampang dibodohi, gampang diadu domba, dan tidak bisa membedakan yang mana kebenaran dan yang mana manipulasi. Di era serba digital ini, perpustakaan menghadapi tantangan yang sangat berat. Berbagai berita mengonfirmasi bahwa tingkat kunjungan fisik ke gedung perpustakaan terus menurun. Kita kalah bersaing dengan media sosial dan hiburan instan dalam genggaman tangan. Tantangan terbesar bagi perpustakaan daerah saat ini adalah bagaimana mendobrak paradigma lama yang masih menganggap bahwa perpustakaan itu kuno, kaku, membosankan, kemudian mengubahnya menjadi ruang kreatif yang adaptif bagi generasi muda. Dan singkirkan pikiran kuno mengenai perpustakaan itu dengan cara berkunjung langsung ke perpustakaan terdekat kalian. Seperti yang saya kunjungi adalah Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sana, selain fasilitasnya lengkap, koleksi bukunya juga nggak kalah kekinian, mulai dari novel hingga literatur ilmiah. Cara menyenangkan membangun budaya literasi itu sederhana. Jadikan perpustakaan sebagai tempat nongkrong yang baru. Di sini kita tidak hanya membaca, tapi bisa berdiskusi, berkreasi, membuat konten edukatif, bahkan menemukan ketenangan di tengah tumpukan tugas. Perpustakaan sekarang telah bertransformasi menjadi gaya hidup yang seru. Teman-teman, mengubah sebuah bangsa itu tidak harus selalu dimulai dari langkah yang besar. Kita bisa memulainya dari hal kecil di depan mata. Datangi perpustakaan daerahmu, buka lembaran bukunya, dan serap ilmunya. Sebab, budaya literasi di Indonesia tidak akan pernah bisa tegak kalau bukan kita sendiri yang memulainya dari sekarang. Langkah kecil kita di perpustakaan hari ini adalah penentu untuk masa depan literasi kita. Karena potret literasi di Indonesia hari ini sebenarnya cerminan dari apa yang kita lakukan saat ini. Kita tidak bisa hanya diam dan mengeluh tentang rendahnya tingkat literasi bangsa, sementara kita sendiri punya kekuatan untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Nah, salah satu ruang luar biasa untuk menyuarakan gerakan literasi ini adalah perlombaan yang diadakan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Melalui tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Indonesia, kita diajak untuk kembali peduli dan ikut bergerak bersama. Bagi saya, ajang lomba ini bukan sekedar tentang siapa yang membawa pulang piala atau mencari siapa yang menang. Jauh dari itu, ada rasa senang dan bangga yang luar biasa karena kita bisa ikut berkontribusi langsung dalam mengedukasi teman-teman semua tentang pentingnya literasi. Jadi, yuk kita jadikan membaca sebagai gaya hidup, bukan sekedar kewajiban. Saya Rati Permata, mari bersama-sama kita nyalakan lentera literasi di Indonesia. Jangan lupa klik like, share video ini, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Salam literasi.